Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Titania Fitriani, biasa dipanggil Dinda dengan NIM 21010409. Saya dari kelas A semester 4, jurusan Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, baik. Materi pertama yaitu ada distribusi frekuensi dan kurva normal. Jadi di sini tuh ada 8 makalah yang dimana ada 8 submateri. Yang pertama itu ada distribusi di frekuensi dan kurva normal. Yang dimana pengertian dari distribusi frekuensi kurva normal ini adalah dari distribusi frekuensi sendiri itu bermakna adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval, dan distribusi frekuensi ini merupakan uraian dari suatu hasil penelitian yang menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik. Yang kedua itu ada tabel dari distribusi frekuensi tersebut. Jadi di dalam tabel distribusi frekuensi ini dia memiliki 3 tipe, yaitu di mana terdapat variabel, frekuensi, dan jumlah frekuensi. Kemudian di sini ada beberapa macam tabel frekuensi, yang dimana ada beberapa macam tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi per kelompok. Kemudian materi yang kedua itu ada variabel data, yang dimana variabel data itu adalah langkah-langkah atau angka-angka indeks yang menunjukkan beberapa besar variabilitas penyebaran poin sampel, yang dimana yang mengacu pada beberapa besar perbedaan satu sama lain. Beberapa ukuran variabilitas yang dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran stok subjek atau sampel, di antaranya adalah rentang atau range, varian atau variance, dan simpang baku, yang difokuskan kepada 3 ukuran variabilitas. Yang pertama yaitu rentang atau range, itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi range itu adalah data tertinggi dari skor dan dikurangi dari data terendah. Jadi kedua skor penyimpang dan jumlah kuadrat ini merupakan ukuran yang dipengaruhi oleh nilai setiap skor. Setiap penyimpang itu ditandai dengan huruf X kecil. Skor penyimpang atau X ini merupakan huruf kecil dari lambang variabel atau variabel dari X besar. Ini merupakan perbedaan atau selisih antara masing-masing skor dari rata kelompoknya. Ketiga itu ada variance, merupakan indeks ukuran variabilitas yang melibatkan seluruh skor dalam kelompok hingga hanya dipengaruhi oleh 2 skor yang berbeda di ujung penyebaran. Selanjutnya itu simpang baku. Ini adalah akar pangkat 2 dari varian. Simpang bangku ini dilambangkan dengan huruf S kecil untuk simpang baku sampel sigma. Kemudian yang ketiga itu ada uji prasyarat statistik. Nah, yang dimana uji prasyarat statistik ini mempunyai konsep dasar yang menetapkan statistik pada uji homogenitas variasi populasi dan uji normalitas. Yang pertama itu ada uji homogenitas, ya, dimana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat pada uji homogenitas, yang dimana uji homogenitas ini dibagi juga menjadi 2 uji, yang dimana merupakan uji Hartley dan uji Corson. Uji Hartley ini itu merupakan uji homogenitas variasi yang sangat sederhana karena cukup memandangi variasi terbesar dan terkecil. Yang kedua itu ada uji Corson. Nah, uji Corson ini itu merupakan uji yang mempertimbangkan seluruh variasi yang akan dihomogenitaskan. Kedua itu ada uji normalitas, yang dimana uji normalitas yang paling sederhana ini adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Jadi uji normalitas ini itu tergantung pada kemampuan dan pencermatan polling data. Selanjutnya yaitu uji komparasi, yang dimana uji komparasi ini merupakan uji T yang dalam penelitian konvensional yang melakukan perbandingan antara mean dan
atau dua sampel, yaitu apakah memang secara signifikan mean atau dua sampel yang diperbandingkan atau dicari perbedaannya itu memang berbeda gitu, atau apakah perbedaan itu terjadi karena kebetulan saja. Itu dapat menggunakan uji T atau tes T. Dalam uji statistik, pilihan yang tepat itu tergantung pada tujuan penelitiannya sendiri, jenis data yang tersedia, hipotesis yang diuji, dan selalu penting untuk memahami asumsi yang mendasar dari setiap uji statistik dan untuk mengevaluasi apakah asumsi tersebut itu sesuai atau tidak. Nah, kemudian ada yang namanya uji F, yang dimana uji F ini terdiri dari one way ANOVA dan two way ANOVA, yang dimana uji F ini adalah sebuah uji statistik yang menggunakan distribusi F, dikenal dengan uji serentak atau uji model. Yaitu uji F ini dimanfaatkan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkaitnya, atau menguji model regresi yang dibuat secara signifikan atau baik atau tidak signifikan. ANOVA ini tuh merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis konferatif yang lebih dari dua rata-rata. Jadi, analisis variance atau ANOVA ini itu merupakan teknik statistik yang sangat efektif karena ANOVA ini tuh dapat dipakai untuk memisahkan atau menaksir sejumlah penyebab keragaman atau perbedaan. ANOVA ini dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA satu arah yang dikatakan dalam one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa analisis variance atau ANOVA ini merupakan teknik yang sangat efektif itu karena ANOVA ini itu dapat dipakai untuk memisahkan atau menaksir sejumlah penyebab keragaman atau perbedaan. ANOVA ini dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA satu arah yang dikatakan dalam one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Oke, selanjutnya itu ada uji korelasi dan regresi, yang dimana uji korelasi ini adalah sesuatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain terkait, analisis yang digunakan adalah analisa korelasi. Namun secara umum, regresi ini adalah studi yang mengenai ketergantungan satu variabel atau variabel bebas dan variabel respon. Dengan salah satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas, hasil derivasi atau regresi ini merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematik dan persamaan yang digunakan sebagai prediksi. Di sini tuh ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi ini, antara lain buat estimasi rata-rata. Nilai variabel ini juga tergantung dengan didasari pada nilai variabilitas bebas. Jadi penguji hipotesis ini termasuk karakteristik dan diversensi dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dan didasarkan pada nilai-nilai variabel bebas di luar jangkauan dari sampel tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada ANCOVA, yang dimana ANCOVA ini merupakan analisis kovarian. ANCOVA adalah singkatan dari Analysis of Covariance, dimana ini adalah sebuah model linear umum yang menggabungkan antara ANOVA dan regresi, jadi menghasilkan ANCOVA. Nah, ANCOVA ini itu mengevaluasi apakah rata-rata dari variabel depends atau DV itu sama di seluruh tingkat variabel independennya. Dikategorikan variabel kotin atau kontinu lainnya yang bukan fokus pada penelitian, yang dikenal sebagai kovarian atau variabel gangguan. ANCOVA ini dapat dipikirkan sebagai penyesuaian dengan variabel defense tadi dengan rata-rata kelompok, yaitu CV. Fungsi ANCOVA sendiri itu adalah untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata variabel
independen kontinu yang berfokus pada penelitian. ANCOVA ini tuh dapat meningkatkan kekuatan statistik dengan mengurangi variance yang error dalam kelompok dan memurnikan pengaruh variabel independen tersebut. Sini itu ANCOVA dapat meningkatkan kekuatan statistik dan mengurangi variance error dalam kelompok dan memurnikan pengaruh variabel independen dan variabel yang konkomitan. Oke, yang terakhir ada MANCOVA. MANCOVA ini singkatan dari Multivariance Analysis of Covariance, yang dimana MANCOVA ini merupakan analisis covariance di mana setidaknya ada dua variabel defense yang diukur secara simultan untuk menguji apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam perlakuan terhadap sekelompok variabel tersebut dengan pengaruh variabel konkomitan. Jadi, analisis covariance ANCOVA merupakan teknik statistik yang mengkombinasikan analisis, regrensi, dan varians tersebut. Jadi, analisis covariance ini sangat membantu dalam menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Jadi, pada variabilitas defense terdapat satu atau lebih kuantitatif variabel yang secara teoretik korelasi dengan variabel terikat atau defense variable, atau beberapa variabel ini menunjukkan korelasi pada beberapa jenis subjek yang sama dan dipandang sebagai covariance. MANCOVA ini adalah analisis covariansi dengan lebih dari satu variabel terikat. Dalam MANCOVA ini terdapat variabel konkomitan atau covariance yang dianggap sebagai variabel bebas dan harus berskala rasional dan interval. Tujuan dari MANCOVA itu sendiri itu adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perlakuan faktor atau grup terhadap variabel terikat setelah disesuaikan dengan covariance itu sendiri. Baik, sekian dari saya tentang presentasi materi statistik dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.